Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini saya beri judul Kuasa Kebangkitannya Mengubah Hidup Kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita merupakan suatu kemenangan, karena kematian dan kebangkitannya dapat mengubah hidup kita. Lalu apa dampak kebangkitannya dalam setiap kehidupan kita? Kita mau belajar 4 hal. Yang pertama, kuasa salib dan kebangkitannya memberikan pengampunan dosa. Mari kita baca di dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan tidak mengasihi kita anak-anaknya, maka kita akan tetap berada di bawah hukum dosa, dan kutuk si jahat akan tetap mengikuti kehidupan kita. Saudara-saudara, Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini dan membayar lunas hidup kita, kita sudah ditebus oleh darahnya. Saudara-saudara, kita baca lagi di dalam Yesaya 53 ayat 4. Dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah, saya ulangi, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi dialah yang kena hukuman dosa, yang menanggung hukuman dosa. Saudara, tanpa salib tidak ada cara untuk membebaskan kita. Kristus telah mati untuk orang-orang yang berdosa, bahkan orang-orang yang sangat menjijikkan dan tidak pantas untuk menerima perkenanan Allah yang Maha Kudus. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, Yesus mau melakukan untuk kita. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu kita mendapatkan kesempatan untuk pengampunan dosa. Yang kedua, saudara, kuasa salib dan kebangkitannya memberikan kehidupan yang baru. Mari kita baca di dalam Roma 6 ayat 8 sampai 9. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kita lanjutkan Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, Allah datang sebagai pemberi kehidupan yang baru kepada kita. Kita tidak hanya diampuni dan dibebaskan, tetapi kita juga memiliki hidup yang baru. Karena Dia mengubah dari dalam dan memperbaharui pikiran kita. Yang ketiga, kuasa salib dan kebangkitannya memberikan kekuatan untuk hidup dan menang atas setiap musuh-musuh kita, atas setiap tantangan kehidupan.
Kita baca di dalam Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan, kita harus memiliki pemikiran yang benar, kita harus memiliki pola pikir yang benar, bahwa kita tidak lagi di bawah hukum dosa, tetapi kita di bawah kasih karunia Allah. Saudara-saudara, kuasa kebangkitannya akan memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang akan senantiasa memampukan hidup kita. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita diberikan kuasa Kristus atas hidup kita. Kita diberikan perlindungan dari rencana si jahat. Kita tidak akan berjuang sendirian atau dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan. Yang keempat, saudara, kita akan lihat bahwa kuasa kebangkitan mengerjakan bagi kita hidup yang kekal. Mari kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Roma 6 ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Di dalam Kristus kita diberikan karunia hidup yang kekal. Bumi ini yang kita tempati ini sementara. Yesus sedang mempersiapkan tempat untuk bersama dan tinggal selama-lamanya. Saudara, itulah kuasa dari salib dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa kita mendapatkan kesempatan untuk pengampunan dosa. Dan kita juga mendapatkan hidup yang baru. Bahkan selama kita di bumi ini, kita mendapatkan kekuatan untuk menang menghadapi setiap tantangan. Sampai pada akhirnya kita akan memperoleh suatu hidup yang kekal bersama Bapa kita di surga. Amin. Demikian renungan yang dapat saya bagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas.